Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fatih lima uglika wal khatim lima sabaq wan nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi waqtim min nuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa ahsin ahlakana bil hilmi wa sahil lana abwaba fadlik wa ansur alaina min hazini rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Mukarramin, para asatidz yang saya hormati, Bapak Ustadz Amin Akik dan juga Ketua Pengajian Bapak RT Asmawi beserta jajarannya, Bapak Subagja, Bapak Mansur, dan yang saya hormati tokoh masyarakat, Bapak Ustadz Asmat, Bapak Samsul Rijal, Bapak Haji Agus, Bapak Romli, dan juga para jamaah yang lainnya yang saya tidak sebutkan nama namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahibul bait, Bapak Mansur beserta keluarga besarnya, mudah-mudahan Allah jadikan keluarga sakinah, mawaddah warahmah, keturunannya salihin dan salehah. Pertama, marilah kita ucapkan syukur alhamdulillah karena pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yaitu talabul ilmi, ya, mencari ilmu sekaligus mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Habib Ali almarhum, Habib Ali Assegaf, beliau pernah berkata, kalau seandainya orang tahu betapa besarnya mencari ilmu, pasti orang ribut dan berantem mulu gara-gara pengen ngaji. Jadi pada pengen ngaji duluan, mereka pada berantem, bahkan main bunuhan. Kalau mereka tahu betapa besarnya mencari, sekarang main dorong-dorongan, lebih datang semua. Wah, nggak enak, kan? Kenapa? Karena kita belum dikasih tahu gambaran betapa besarnya orang yang menuntut man salaka tariqan, ya, barang siapa yang berjalan menuju mencari ilmu, sahalallahu tariqan ilal jannah, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Ya, mudah-mudahan Allah memudahkan jalan kita menuju surga. Salawat beriring salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang saya hormati, pada malam hari ini kita ditempatkan rumah Bapak Mansur. Ya, tadi dari sambutannya sedih banget ini. Dia menyerahkan jabatan. Seharusnya nggak usah, belum selesai. Ya. Karena mungkin karena kesibukannya, ya alhamdulillah, mudah-mudahan beliau tetap istiqomah. Memang dalam menempati rumah dalam Islam banyak, ya, caranya. Jadi antaranya adalah supaya rumah itu menjadi berkah. Perbanyak baca Al-Quran, baca surah Al-Ikhlas, surah Al-Baqarah, atau surah Al-Mu'minun, ya, ayat 28 dan 29. Ya, wa fa'idas tawaita anta wa man ma'aka 'alal fulki faqulil hamdulillahilladzi nazzana minal qaumil zalimin. Ya, wa qul rabbi anzilni munjalan mubarakan wa anta khairun munzilin. Ya, ini doa Nabi Nuh. Ya Allah, berikanlah kami tempat yang baik karena engkau adalah pemberi tempat yang baik. Ya, tempat yang baik itu yang berkah. Makanya dalam Al-Quran kata rumah itu diartikan dengan 3 kalimat. Ada yang menggunakan baitun, ada yang menggunakan dar, ada yang menggunakan maskan. Ya, kalau baitun, ya mungkin kita sering dulu waktu di MI diajarin baitun, ya. Baitun itu artinya rumah. Rumah itu, baitun itu ya ada bangunannya. Ada bangunannya baitun. Ya, di Al-Quran itu ada. Ya, baitullah udiyali. Ya. Ada juga kalimatnya menggunakan dar. Nah, dar itu lebih umum, lebih luas. Ya. Jadi tempat tinggalnya luas, bisa
dunia, bisa akhirat. Bisa diartikan juga tempat tinggal. Ya. Ada lagi maskan. Nah, kalau maskan ini adalah diambil kata sakana, tenang. Nah, artinya apa? Tempat tinggalnya lebih enak, lebih nyaman, lebih asik gitu ya. Maka orang kalau tinggal di rumah, walaupun rumahnya jelek, tetap saja enak. Ya kan, maskan berarti. Walaupun perabotannya tidak lengkap, tapi enaknya tinggal. Ya ada kan orang kan tidur di mana aja nggak betah, kagak pules, pengennya nah, berarti maskan tuh, mas, di tidur di hotel kagak betah, kagak pules. Padahal rumah sama hotel cakupan mana? Hotel, tetap aja nggak pules. Nah, berarti memang rumahnya sudah menjadi maskan, mendatangkan ketenangan, kenyamanan. Ya. Jadi mudah-mudahan Bang Mansur menjadi maskan. Tapi jangan di rumah baik. Saking enaknya di rumah baik entar. Ke musola kagak, ya kan? Ke taklim kagak di rumah, ya. Artinya rumah itu ya kan jangan kau jadikan rumah kamu itu seperti kuburan, kan hadisnya begitu. Artinya sepi dari pengajian, sepi dari salawat, ya. Jadikan rumah kamu itu ya ramai dengan ngaji, sholat sunnah. Nah, oleh karena itu pada malam hari ini saya akan membacakan kitab Irsadul Ibad, ya, tentang faslun fi hukukil jirani, ya, tentang hak-hak bertetangga. Walaupun kita sudah lama tinggal di kampung dan tetangganya juga udah banyak, ya kita baca lagi dah biar pada ingat kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimakumullah wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi. Amin. Faslun fi hukukil jirani, bab yang menjelaskan tentang hak-hak bertetangga. Qala Allah Ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masyakina wa jaridil qurba wa jaril junubi wa sahibi bil janbi. Sadaqallahul azim. Surah An-Nisa ayat 36. Apa kata Allah? Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a. Ya. Konsep hidup pertama, kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Nah, maka sembahlah Allah, jangan disekutukan. Yang kedua apa? Wabil walidaini, orang kedua, berbuat baik kepada orang. Jadi habis nyembah, sholat, ngaji, puasa, zakat, nyembah Allah itu semuanya. Lalu yang kedua apa? Berbuat baik kepada orang tua. Yang ketiga apa? Wabidil kurba, nah, kepada saudara. Pada saudara, berarti adik, abang, ya, ponakan, kayak saudara tuh. Berbuat baik kepada saudara. Jadi jangan sama orang lain baik, sama saudara kagak pernah akur. Ya, susunannya begitu. Allah dulu, orang tua, saudara, baru wal yatama, kepada yatim, yatim. Wal masyakin, baru kepada orang miskin. Wajaridil kurba, baru sama tetangga dekat. Baru sama tetangga dekat. Wajaril junub, baru sama tetangga jauh. Wasahibil janbi, baru sama kerabat, teman kantor, ya kan? Tuh susunannya begitu tuh. Nah, jadi sudah diatur sama Al-Qur'an. Mana dulu yang kita utamakan, ya? Wa akhrajas Saikhani, diriwayatkan dari Imam Bukhari Muslim an Umar an Ibnu Umar Aisyah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majala Jibrilu yusini bil jari hatta janantu annahu sayuwarisuhu. Ya. Malaikat Jibril nggak pernah henti-hentinya nih memberikan wasiat kepada Nabi Muhammad bil jari, tentang tetangga. Pokoknya berbuat baik tetangga. Nabi Muhammad dibilang begitu. Hatta janantu, sehingga Nabi menyangka annahu, ya, sesungguhnya tetangga itu dapat
warisan. Saking apanya nih? Saking diingetin sama malaikat Jibril. Wal Bukhari dan dari Imam Bukhari, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarrahu wastausyu bin nisa'i khairan. Dari Imam Bukhari dikatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia jangan menyakitin tetangganya dan saling menasehatin dengan wanita-wanita dengan kata yang baik. Wa Muslim dan Imam Muslim, man kana yu'minu billahi fal yuhsin ila zarihi. Ya, dari Imam Muslim ya mengatakan ya, man kana, kalau kita beriman kepada Allah, maka fal yuhsin ila jarihi, maka berbuat baiklah kepada tetangga. Ya. Jadi jangan ngaku iman tapi sama tetangga atau cuek. Cuek. Jangan. Jadi kalau kita beriman kepada Allah, maka hendaknya sama tetangga harus open. Wa Ahmad wal Bukhari wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu alladzi la ya'manu jarhu bi bawasikahu. Ya, kata Imam Ahmad, Imam Bukhari, Nabi pernah bersabda, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, sampai 3 kali itu. Ya kan? Siapa? Alladzi la ya'manu jarhu, ya, orang yang tidak memberikan rasa aman kepada tetangganya. Jadi tetangganya nggak aman pisan tuh. Naruh sapu di depan hilang, naruh pengki hilang, ya kan? Naruh APB hilang atau rusak, ya kan? Walaupun dia beriman sama Allah, tapi dikatakan beriman. Kenapa? Karena tetangganya nggak aman sama tangannya, kalau nggak sama omongannya, ya. Nah, makanya kita sama tetangga kudu hati. Wa Ahmad wal Bazari wa Ibn Hibban wal Hakim qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fulana tazkuru min kasrati salatiha. Ada laporan nih sama Nabi Muhammad, seorang sahabat. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, fulan itu, si fulanah, ya, orang perempuan, dia ini sholatnya rajin banget. Sholat sunatnya udahan, banyak banget sholatnya. Wasadaqat tuha, dan sodakonya itu banyak, berani. Wasyamuha, dan puasanya rajin. Tidak hanya puasa Ramadan, puasa Senin, Kemisnya, semuanya dikerjain deh. Ya, pokoknya rajin banget ibadahnya. Annaha tu dizaraha, tapi dia suka nyakitin tetangganya. Bilisaniha, dengan kata-katanya. Kalau sekarang bukan kata-katanya kali ya, statusnya kali. Ya, dengan statusnya, tetangganya kesel, nggak aman. Qala hiya pinnar, kata Nabi, kalau dia meninggal pinnar, masuk neraka. Tuh, walaupun sholatnya rajin, puasa sunnahnya rajin, tapi kalau sama tetangganya suka nyakitin, tetap kata Nabi finnar, di dalam neraka. Ya. Qala ya Rasulullah inna fulana, tapi ada juga ya Rasulullah, orang perempuan tazkuru min qillati salatiha, ya salatnya biasa-biasa saja, cuma salat Zuhur, maghrib, asar, subuh, salat 5 waktu doang, salat sunatnya enggak, jarang banget. Nah, paling tarawih, itu pun tarawih depannya doang, ya kan? Depannya doang tuh, hari pertama, hari kedua, hari kesononya enggak, gitu. Wasyamuha, dan puasa juga begitu, puasa Ramadan doang, puasa yang lain enggak ada. Sedekahnya juga begitu, ya, sedikit. Bil aswaji ay akitati, cuman sepotong keju doang, ya. Tapi wala tu'di jiraniha, tapi dia nggak pernah nyakitin tetangganya. Akur sama tetangganya, baik, suka nanya. Qala hiya fil jannah, kata Nabi, kalau dia meninggal dunia masuk surga.
Wa muslim la yadkhul jannah man la yu'minu jarrahu biwa biwaqihi. Ya, tidak akan masuk surga orang yang suka yang menyakiti tetangga. Makanya hati-hati dengan tetangga. Ya, jadi jangan bangga dulu dengan ibadah kita, salat kita, puasa kita, sedekah kita. Kalau sama tetangga belum akur. Ya. Wal Bukhari, dari Imam Bukhari, kam min jarihi muta'alliqun bi jarihi yaumal qiyamah yaqulu ya rab hada aglaku babahu duni famana ma'rifahu anni. Kata Imam Bukhari dalam satu hadisnya, Nabi pernah berkata, berapa banyak ya, orang yang nasibnya nanti pada hari kiamat tergantung tetangganya. Jadi nanti banyak di hari kiamat, banyak orang yang tergantung nasibnya sama tetangganya, gitu kan? Nanti kalau tetangganya nih ngomong sama Allah, ya Rabb, hada aglaku babahu, dia rumahnya itu deketan dengan saya, tapi selalu tertutup. Padahal ada orangnya, ya kan? Saya lewat ditutup, ya kan? Dikunci lagi pintu gerbangnya, ya kan? Famana ma'rufahu, ya kan? Saya mau minta, ya dia nggak kasih, gimana mau ngasih? Ya karena rumahnya ditutup, ya kan? Dia nggak pernah ngasih bantuan kepadaku, ya kan? Nah, ya kan? Ini hati-hati, ya. Nanti yang begini nih, ya, yang akan menghancurkan amal ibadahnya. Makanya jangan ditutup baik. Artinya apa? Kalau tetangga kita butuh, bantu. Ya, makanya kita harus tahu nasib tetangga. Jangan nggak mau tahu. Masa bodoh urusan dia itu mah. Jangan. Kalau urusan itu kita harus tahu. Fal hakim wal baihaqi laisal mu'min alladhi yasba'u wajarahu jayun ila janbihi. Ya, Imam Hakim, Imam Baihaqi mengatakan bukan orang mukmin yang kenyang sedangkan tetangganya lapar. Jadi ada orang mukmin kenyang tapi tetangganya lapar, itu bukan mukmin. Bukan orang mukmin, ya kan? Makanya harus bagi-bagi. Ya. Wa Tabrani an Muawiyah bin Jundub qultu ya Rasulullah mal haqqul jar ala jari. Ya, ditanya Nabi nih sama sahabat, ya Rasulullah, apaan sih hak tetangga nih kepada kita? Ya. Kita apa yang harus kita lakukan kepada tetangga, ya. Kata Nabi, qala in marada uttahu. Kalau dia sakit, jenguk. Nah, nih kewajiban tetangga. Nah, jadi kalau tetangga kita sakit, kita jenguk. Ya, kan? Ya jenguk itu nggak kudu bawa apa-apa sih. Malu nggak bawa apa-apa. Ya kan? Datang aja dulu, ya kan? Masih sakit lagi, baru kita kasih itu. Kalau ada rezekinya ya. Wa in mata saya tahu, kalau dia meninggal dunia antarkan ke kuburan. Anterin. Ya antar. Kenapa? Karena dia nggak bisa pergi dewek. Ya begitu dianterin dong. Ya kan? Jadi kalau tetangga. Nah sekarang yang kita pengen tahu tetangga itu apa sih batasnya? Ya kalau dalam hadis dikatakan tetangga itu adalah sepanjang 40 rumah. Berarti jauh banget ya. 4 rumah depan, 40 rumah belakang, 4 rumah samping kanan, 40 rumah samping. Itu masih tetangga tuh. Berarti jauh banget ya. Sini se-RT berarti kali ya. Nah, se-RT itu. Se-RT ya. Jadi se-RT masih tetangga tuh. Ya. Wa ini stakrodoka akrodtahu, kalau dia minjem dan ada kasih. Ya, kalau dia minjem kasih. Kalau ada minjem apa aja, ya kan? Kebetulan kita nggak make, kasih. Atau minjem duit, ya kasih. Ya, minjem kan, kalau ada.
Nah, cuman lihat dulu sejarahnya. Ini kira-kira mau ulangin gak nih? Gara-gara kan orang kan gampang minjam, lupa, balikin. Ditagih, galakan dia. Ya kan, galakan dia. Ya. Wa in a'waza satar, kalau dia ada kurangnya tutupin. Entah itu kejelekannya, ya, entah itu apa saja tutupin. Ya, jadi kita ngomongin ya baiknya, kita enggak ya. Tuh. Jadi kalau ada kekurangannya tutupin. Wa in asaba khairan hana tahu. Kalau dia dapat kenikmatan, kesenangan, hana tahu, gembira dengan cara memberikan ucapan. Selamat ya atas kelahiran anaknya yang kedua. Selamat ya anaknya udah wisuda, biar dapat ilmu yang manfaat. Ya. Jadi kasih selamat gitu loh. Karena orang juga kan seneng kan.